dan belum diuji di menggunakan komputer ya. Nah, untuk itu maka kita pertemuan pada malam hari ini ada sedikit pengantar terkait dengan bahasa pemrograman Python ya. Strukturnya seperti apa yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut, karena nanti untuk mata kuliah berikutnya menggunakan bahasa Python, Java dan lain-lain. Jadi ini sebagai pengantar ini adalah untuk menguji apa yang sudah kita buat, algoritma yang sudah kita buat itu berjalan dengan benar atau tidak ya, sesuai dengan logika kita atau sesuai dengan output yang kita inginkan ya. Jadi mari kita ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Bisa. Sudah, Pak. Jadi pada malam ini kita bahas ini ya, kita lihat seperti apa. Karena program boleh dihafal, boleh tidak. Kalau kita tidak menghafal ya kita bisa buka buku ya kan. Karena bahasa itu, tata bahasa itu banyak yang kita pelajari, bahasa banyak yang akan kita pelajari gitu kan. Nanti mungkin belajar Java ya kan, dan lain-lain ya. Nah, itu kan tidak semua kita hafal ya kan, tapi bagaimana kita, logika kita, algoritma yang kita buat ini benar ya, itu yang paling penting ya. Kalau bahasa pemrograman kita bisa buka buku ya, bisa dan lain-lain ya, bisa diskusi dengan yang lain ya. Hanya sedikit supaya kita bisa tahu seperti apa, sehingga kita minggu depan kita bisa algoritma yang kita buat kita bisa jajal berjalan atau tidak ya. Mari kita lihat di sini ya tentang Python sebagai pengantar saja, karena lebih lanjutnya nanti di semester berikutnya akan diajarkan ya, terutama terkait dengan data science ya kan, kemudian machine learning, kemudian juga dipakai untuk kecerdasan buatan ya, nanti akan lebih lanjut oleh dosen yang mengampu di mata kuliah tersebut ya. Yang penting kata kita di sini adalah bagaimana logika pokok yang proses yang kita akan lakukan ini benar atau tidak ya, dan ujinya dengan menggunakan Python ya. Jadi kalau kita berdasarkan terkait dengan Python ya, sejarah pasti ada sejarahnya kan, karena tidak semua tanpa sejarah ya kan. Setiap yang sesuatu yang dibuat itu pasti ada sejarahnya ya kan. Bahwa di sini Python itu diciptakan oleh Guido van Rossum ya, di Centrum Wiskunde und Informatika ya kan, di Belanda nih kan. Nah, di Belanda ini tahun 90-an itu kan sudah lama ini ya, sudah lama bahasa tersebut sudah ada inspirasi terkait dengan pemrograman ini ya. Kemudian artinya apakah kalau kita bayangkan kan Python itu pasti ular besar ya, ular besar, ular sanca, ular lah gitu kan. Kemudian juga ada anaconda ya kan, ada pemrograman anaconda kan, dan lain-lain macam-macam ya. Jadi ada Java ya kan. Kemudian ini sifatnya open source, artinya kita bisa ikut mengembangkan di sini, berkontribusi ya kan. Mungkin Mbak Nisali akan mengkontribusi mahasiswanya ya, ingin menambahkan suatu function dan lain-lain ya, suatu metode yang dibuat, artinya masih open source di sini ya. Kemudian tahun 95 dia sudah melanjutkan pembuatan Python-nya ya kan. Kemudian beberapa yang sudah dirilis ya kan. Kemudian juga di bulan 2000 ini ya, mereka sudah membentuk tim ya, dan sudah kita sudah cukup lama ya, sudah 20 tahun artinya ini dikembangkan, kemudian diproses sampai dicapainya hak intelektualnya, HKI-nya terkait dengan Python ini ya. Nah, ini ya, siapa yang mau dipajang di sini ya, rekan-rekan mahasiswa Mbak Nisali yang akan membuat bahasa baru nanti kan, ada Python, Sanca mungkin ya kan, bisa membuat sendiri kayaknya bahasa Indonesia misalnya kan strukturnya ya. Kemudian di sini ya kita bisa lihat bahwa Python ini bersifat open source ya kan, artinya silakan yang mau bergabung di sana ya, bergabung di
di media sosialnya dan lain-lain, bisa masih terbuka bagi para pengembang yang lain. Nah, itu tadi ya, ternyata Python itu bukan diambil nama ular, ya kan. Ya, kebetulan diambil dari ini nama si Monty Python, kan. Ya, mungkin bapaknya si Monty ini yang suka dengan Python, ya kan, dengan ular Python mungkin. Sebetulnya dari ular juga akhirnya, kan. Ya. Jadi sebetulnya si Guido ini mengembangkan ini bukan berdasarkan mengingat ular, tapi mengingat nama orang. Ya, ini udah versinya, kemudian 94, 2000, kemudian 2000 sudah berkembang lagi versi 2-nya sampai 27, ya, versi 2.7, ya. Kemudian juga sampai yang ketiga ini, ya, versi 3, versi 31, 32 dan seterusnya, ya. Jadi terus berkembang, bertambah lagi functionnya, bertambah lagi metode yang lain di dalam pengembangan bahasa pemrograman ini. Artinya akan bertambah versi-versi dan terusnya, ya, versi terbarunya. Jadi mengapa kita harus pakai Python, ya kan? Tapi tidak semua orang suka satu bahasa saja, ya. Karena kalau orang TI, teknik informatika harus mempelajari semua bahasa, ya. Artinya secara logika, ya. Logika bahasanya seperti apa? Karena setiap bahasa punya struktur tata bahasanya, sintaknya sendiri, ya kan. Tapi perlu diingat, jangan sampai masih TI ini mahasiswa yang lulusnya nanti bukan jadi sarjana komputer, ya, tapi jadi sarjana sastra komputer, ya. Semua bahasa dipelajari, ya. Semua bahasa pemrograman dipelajari, tapi tidak bisa menerapkan bahasa tersebut, ya. Artinya tidak bisa membuat algoritma. Dikasih masalah, dikasih persoalan, tidak bisa membuat algoritmanya sampai membuat implementasi pemrogramannya dengan bahasa tertentu, ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi jurusan TI, ya, jurusan walaupun mampu memahami semua bahasa pemrograman, tapi yang paling penting adalah mampu membuat sebuah algoritma, membuat sebuah pseudocode, memecahkan masalah yang harus diselesaikan. Nah, itu yang paling penting, ya. Jadi kan jadi selain sebagai programmer juga harus menjadi seorang sistem analis, ya. Sistem analis yang memahami secara sistem, ya. Artinya tahu permasalahan tersebut dan tahu pemecahannya. Itulah sistem analis. Kalau programmer artinya bisa jadi dia bekerja di potongan modul tertentu, ya kan. Tapi kalau sistem analis dia akan memahami semua sistem keseluruhan, ya. Jadi itu yang diharapkan dari lulusan TI, ya, lulusan TI ya, tidak sekedar programmer tapi menjadi sistem analis. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Lanjut. Nah, mengapa harus pakai Python, ya kan? Bukankah masih banyak bahasa pemrograman lain di luar sana? Ya, ini kan pertanyaan orang yang Python, ya kan? Tapi ada juga orang yang suka bahasa yang lain, Java dan lain-lain, ya kan? C++, ya. Kemudian juga bahasa yang lain, ya, ASP.NET dan lain-lain. Jadi itu adalah suatu pertanyaan yang bisa tentu orang tidak semua setuju, ya kan. Tergantung lebih suka yang mana, ya. Tapi orang TI harus mempelajari, karena orang TI ya informatika harus mempelajari semua bahasa, ya. Bukankah masih banyak bahasa yang lain, ya kan, yang banyak, ya kan. Nah, silakan. Ini hanya satu pilihan yang kita bisa pakai. Kemudian apa sih kelebihannya? Pasti kan itu. Kalau kita ditanya mengapa harus ini, pasti kalau yang promosi kan harus memberikan, kalau misal saya bahasa C, enaknya bahasa C ini, ya kan. Kalau pakai bahasa Java, karena ini enak gitu, ya, enak yang ini pakai Java daripada Python misalnya. Dan lainnya. Terus satu ini tergantung orang yang biasanya orang yang sudah terbiasa dengan bahasa tersebut, malas untuk berpindah ke lain hati, ya kan. Tadi jadi setiap orang punya keinginan, kesukaan yang mana, ya, lebih nyaman yang mana bahasa pemrograman yang dipakai.
Kalau kita ya berarti kita kalau mereka menawarkan ya kita lihat apa sih kelebihannya ya kan. Pertama mudah dipelajari ya. Ini relatif karena kadang-kadang orang juga semua apa namanya ada yang merasa mudah dengan bahasa ini ya kan, mudah mempelajari ini. Kemudian yang kedua adalah simple dan powerful ya kan, simple dan powerful. Ya, promosi dia kan simple dan tapi juga powerful ya. Kemudian serbaguna ya, katanya bisa guna. Bisa hampir apa saja kebutuhan akan tertarikkan Anda. Python bisa dipakai untuk pembukaan desktop, mobile ya kan, web, otomatisasi, hacking, hack, kemudian IoT, robotik dan lain-lain ya. Untuk statistik juga bisa ya. Untuk data science bisa ya. Untuk apa namanya memperkirakan ya. Kalau misalnya kita apa namanya kalau kita kebiasaan membuka Google, misalnya Google ya, Google Search ya. Kalau kita biasanya sering melihat berita ya, melihat berita apa namanya sepak bola ya, pasti apa namanya ketika kita buka Google lagi ya, Google Search lagi, pasti yang dipromosikan di halaman tersebut bola ya, artinya tidak hanya sekedar apa namanya, jadi juga Google mempelajari kesukaan orang ya, kesukaan pengguna ya. Jadi ketika kita buka yang muncul berita-berita bola ya. Artinya karena setiap orang pasti akan kecenderungan banyak mana berita yang dibuka ya kan. Maka Google itu memberikan apa namanya informasi bahwa selalu kalau kita buka pasti terkait dengan apa yang sering kita buka ya. Dia akan menampilkan itu ya. Jadi di sini apa namanya selain ini juga bahwa ada data science ya, data bahwa ilmu data ini dipelajari tidak sekedar data tapi juga dipelajari bagaimana keterkaitan data dengan kebiasaan orang tersebut ya. Kemudian di sini ada sangat populer ya, katanya sangat populer ya di sini. Kemudian ya paling banyak digunakan nomor 4 dia paling banyak digunakan. Siapa yang pakai Python? Ya banyak ya kan. Google menggunakan, ketika menggunakan pencarian mereka menggunakan Python ya. Itu tadi melihat kebiasaan orang juga menggunakan Python ya. Kemudian ada Microsoft, Dropbox, Instagram, ya, Pinterest dan lain-lain ini menggunakan Python. Artinya kalau Anda mahasiswa Banicara ini artinya mungkin yang sudah ada yang mempelajari dan ada yang juga belum ya nanti akan diperbalami terkait dengan bahasa pemrograman yang lain, ya web programming nanti ditanamkan Python ya kan, untuk data science nanti ya apa namanya Python untuk machine learning, artificial intelligence untuk kecerdasan buatan dan lain-lain menggunakan Python ya. Kemudian portable ya, bisa jalan di manapun ya, bisa dijalankan di tablet bisa ya. Di tablet kalau kita buka apa namanya Play Store misalnya, kita ketik Python maka di situ ada apa namanya aplikasi yang bisa kita mengetik apa namanya pemrograman dari situ, kemudian juga dijalankan di situ ya. Kalau kita download dari apa namanya tablet atau menggunakan HP ya bisa ya, menggunakan HP nanti di Play Store kita bisa buka itu. Ada beberapa apa namanya platform editor ya, editor tidak hanya sekedar editor tapi juga bisa kita menjalankan hasilnya benar atau enggak program yang kita buat itu bisa dijalankan ya di Windows, di Linux dan lain-lain. Terutama kalau kita punya HP ya tidak perlu capek-capek kita gunakan bawa ini apa namanya laptop ya, kita bisa ketik di situ, dijalankan di HP ya, bisa diuji program kita. Kemudian modul sangat banyak ya, berlimpah ya, karena ini masih apa namanya open source, artinya library-nya masih terus bertambah ya. Karena kalau bahasa pembangunan yang dikembangkan menggunakan sifatnya open source, maka akan banyak para penyumbang, donatur uang, donatur apa namanya modul, donatur trik-trik program dan lain-lain, ini banyak masih banyak dikembangkan ya. Jadi kita bisa pakai, kita bisa nyumbangkan kemampuan kita ya, bisa Python-nya masih bisa berkembang. Kemudian
Python adalah bahasa pemrograman yang kekinian ya. Nah, ini tadi ya banyak karena banyak dipakai di dalam bidang data science ya. Bagaimana ilmu pengetahuan data ini ya sangat penting saat ini ya, menganalisis pengguna, pembeli ya, misalnya kalau kita Bukalapak misalnya, kemudian kita buka Tokopedia, maka kita bisa tahu dengan data tersebut mana sih barang-barang yang suka dibeli orang lain ya. Sehingga kalau kita mau jualan tuh menggunakan data science, kita bisa tahu bahwa barang kita jual ini memang laku atau tidak, banyak penggemarnya atau tidak ya. Nah, di sini tadi ya, ini terkait dengan AI, artificial intelligence, machine learning ya. Kemudian juga dengan big data ya. Kemudian ini ya, dan lain-lain ya, kita lakukan berikutnya adalah open source tadi ya, sudah dijabarkan bahwa dia Python ini adalah bahasa pemrograman yang masih open source ya, belum ada paling kita kalau beli aplikasinya bayar untuk yang modul yang modul yang sudah lengkap, bisa ada paling kalau kita beli di beli di Play Store ya sekitar 100 berapa, 140 lah, 150.000 bisa mendapatkan aplikasi dengan modul-modul yang lebih lengkap ya. Memang ketika ditampilkan di Play Store tidak semuanya ya, tidak semuanya dibuka kadang-kadang. Jadi apa kita harus kamu beli berarti menambah versi yang mana, yang Premier atau bukan ya. Kemudian ini pada bisa dijalankan secara interaktif ya, dating langsung dan nampak hasilnya ya. Cukup cepat ya, prosesnya ketika kita jalankan, kemudian kita bisa lihat hasilnya ya langsung ya, terutama kalau kita gunakan HP lumayan cepat itu kan, jadi kita tidak perlu buka-buka jadi sambil ketik di tangan ya, tidak perlu buka laptop, kita bisa jalankan sehingga hasilnya bisa langsung kita lihat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup, Pak. Ya. Ya, masih lanjut. Ya. Kemudian di sini adalah bahwa Python ini pemrograman fungsional bisa juga dengan OOP, jadi object oriented ya programming. Jadi program ini bisa multi, jadi bisa yang bisa fungsional dan OOP. Jadi ada terkait dengan objek dan yang ada yang fungsional atau terstruktur dan juga ada yang berbasis objek ya, oriented object ya. Jadi seperti bahasa C++ dan Java ini adalah bahasa yang object oriented ya. Ada juga yang fungsional, struktural seperti Pascal. Itu Pascal itu struktural. Jadi kita buat program kalau kita ini bisa ada GoTo ya, bisa kita program bisa lompat ke tempat yang lain dan lain-lain, itu namanya program fungsional ya. Kalau objek kita berbasis objek ya. Ya seperti yang sudah belajar C++ ya, mungkin di pernah kursus atau lain-lain ya, itu dia termasuk objek oriented ya. Visual Basic termasuk objek oriented ya. Dan ini bisa berfungsi juga sebagai fungsional dan juga objek oriented Python. Memang beberapa bahasa pemrograman itu ada yang punya dua buah fungsi ya, sebagai pemrograman yang fungsional atau struktural dan juga yang objek oriented. Kemudian kode Python bisa di-embedded ke bahasa yang lain. Jadi artinya bahwa ditempelkan ke bahasa yang lain ya. Seperti PHP. PHP itu salah satu script yang bisa di-embedded, yang ditanamkan di HTML ya. Di HTML bisa ditanamkan seperti itu ya, dilekatkan di bahasa pemrograman yang lain. Dan ini Python sangat cepat ya. Sangat cepat. Nah ini bahas banyak, jadi Anda sebagai mahasiswa TI artinya tutorialnya melimpah ya, baik apakah berbentuk buku ya, cetak, e-book dan lain-lain, apakah berbentuk dalam artikel di website ya, banyak sekali. Ya, artinya
Tidak seperti dulu. Sekarang dulu kita harus butuh buku, ya harus membeli. Ya. Kalau sekarang tidak perlu buku, kita bisa akses, ya. Tidak perlu banyak mengeluarkan uang, hanya membutuhkan ya pulsa, ya pulsa internet buka, kita bisa download dan lain-lain, ya. Dari bukunya, dari e-booknya, dari manualnya, dari artikelnya, video dan lain-lain bisa diakses. Artinya kita bisa belajar saat ini untuk akses untuk belajar itu berlimpah, ya. Kita membuat program ini banyak sekali programnya, ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan kita. Banyak sekali kita membuat program ini, kita searching ada, ya kan. Kemudian tinggal kita kebutuhan kita apa, mau dikembangkan seperti apa program yang kita dapatkan dari internet ini. Ya. Kalau kita membuat skripsi banyak sekali, ya membuat skripsi banyak sekali source code-nya untuk membuat itu, ya di Google, ya, kemudian di website yang lain untuk membuat program-program yang kita inginkan untuk menyusun skripsi banyak sekali, ya terbuka bebas, ya jadi tidak kita tinggal mengembangkan lagi, ya dari sisi prosesnya udah berjalan, ya tinggal bagaimana kita mengembangkan lagi Pak dari source code yang sudah kita dapatkan di internet, ya apakah untuk skripsi atau untuk yang lain, ya. Ya. Kemudian apa kekurangannya? Kita lihat sini. Ya, setiap bahasa pembukaan adalah bahasa yang terkait dengan ini pasti ada kekurangannya. Python itu adalah bahasa interpreter, artinya tidak seperti bahasa C++ yang bisa sebagai bahasa compiler, ya. Jadi di sini kita menggunakan artinya lebih lebih lambat dibandingkan dengan C, karena C adalah bahasa yang menengah, ya. C++ itu dan C itu adalah bahasa menengah, arti bahasa yang dekat dengan bahasa mesin, ya, dan artinya relatif lebih cepat dibandingkan bahasa yang tingkat tinggi yang lain, ya. Python, Pascal, Visual Basic dan lain-lain itu adalah bahasa yang bahasa tidak seperti bahasa C, ya. Kalau bahasa C itu tingkat menengah, ya, mendekati bahasa mesin, tapi bahasa yang lain lebih jauh dibandingkan dengan C, kedekatannya dengan bahasa mesin, ya relatif lebih cepatan bahasa C, ya. Tapi sekarang ini sudah sudah juga bahasa bantuan dengan bahasa C, ditanamkan bahasa C supaya mempercepat prosesnya, ya, disesuaikan dengan bahasa C, ya. Jadi sudah dikembangkan lebih lanjut sehingga kekurangan-kekurangan ini bisa ditangani sehingga prosesnya lebih cepat. Ya memang terasa lebih lambat itu jika programnya itu lebih besar. Makin besar program baru kita terasa bahwa bahasa tersebut ini lambat dibandingkan dengan bahasa yang lain. Tapi untuk ukuran program yang kecil ya relatif tidak terlihat oleh kita mana apakah lebih lambat atau lebih cepat, ya. Karena kalau programnya strukturnya sedikit, ya artinya tidak besar, tidak terasa, ya perbedaan cepat lambatnya itu dengan bahasa yang lain. Tapi kalau sudah besar itu terasa lebih akan terasa mana yang lebih lambat, mana yang lebih cepat. Gitu. Nah, siapa yang menggunakan ini? Ya tadi Google, ya kan? Kemudian YouTube, kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian Pinterest, ya kan? Kemudian Dropbox, dan Quora, ya. Kemudian apalagi di sini? Ya ada NASA juga yang menggunakan itu, NSA, ya, Industrial Light and Magic, Pixar, ya, perfilman ini, film kartun nih, Blender, Maya, ya, pembuat animasi, ya. Kemudian Raspberry, ya, komputer mini, yang banyak nih nanti mahasiswa yang menggunakan ini, ya. OS Raspberry, kemudian S3 ini produsen pemetaan, ya, untuk pengolahan citra satelit, ya, ini adalah S3. Jadi ini adalah para pengguna yang cukup terkenal menggunakan bahasa ini, ya. Artinya yang sudah mereka kembangkan selama ini menggunakan bahasa yang selama bahasa C, ya. S3 itu menggunakan bahasa C, ya. S3 itu menggunakan data satelit itu menggunakan bahasa C. Artinya sekarang karena perkembangan zaman, perkembangan masa, berarti ya mengembangkan modulnya lagi menggunakan Python, ya. Tapi biasanya program-program perusahaan besar itu tidak meninggalkan pengembangan sebelumnya, ya. Jadi tidak ketika dia membangun suatu aplikasi, ya, mereka tidak
tidak menghilangkan yang sudah dibuat, tapi tetap memakai. Maka tadi dengan menggunakan Python, bahasa pemrograman yang yang sudah mereka gunakan yang lama itu bisa di-embedded dengan Python ini. Jadi tidak perlu capek-capek mengubah aplikasi yang sudah dibuat selama ini, seluruhnya diganti menggunakan Python. Tapi biasanya mereka akan menggunakan untuk aplikasi-aplikasi yang yang baru, kemudian supaya aplikasi ini lebih cepat lagi, maka dia gunakan bahasa pemrograman yang lebih baru lagi, ya. Tapi pada intinya mereka tidak meninggalkan atau tidak memakai pemrograman atau software yang sudah dibuat. Mereka selalu menggunakan, tidak melupakan yang sudah mengembangkan sebelumnya. Tapi bagaimana memaksimalkan software yang sudah dibuat dengan penggunaan aplikasi atau bahasa pemrograman yang lebih baru lagi. Ya, sampai sini pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, misalkan kita kan menulis skrip menggunakan bahasa Python, tapi penulisannya itu tidak di pemrograman Pythonnya, tapi di Notepad++. Ya, tapi dengan kode PY. Kode PY kan ya, apa? di all. Dari Pythonnya. Ya, all. Di all-nya ya. Jadi Betul, Pak. ya, ketika all kita shape-nya menggunakan .py ya. Bisa saja. Tapi masalahnya ketika kita kita simpan di misal kita jalankan misalnya ya. Bisa jadi ada struktur karena dia terkait dengan dia agak berbeda dengan bahasa yang lain ya. Karena ketika kita menggunakan struktur if misalnya ya. Struktur if, kalau if itu kan kalau di bahasa C pakai kurung kurawal. Ya. Pemisah ketika if apa gitu ya. Tapi untuk memprosesnya, untuk statement yang diproses itu pakai kurung kurawal. Artinya ada perbedaan. Tapi ketika menggunakan Python itu kan if-nya itu kan pakai .2 ya. Nah, itu harus ada tab-nya itu. Kalau kita ini ada tab nih, tab indennya ya. Indennya itu harus sama ya. Ketika indennya tidak sama ya, maka terjadi error dia. Ya, error, nggak bisa jalan. Ya. Jadi makanya itu karena dia tidak ada pembatasnya, itu yang masalah. Pembatasnya itu hanya tab-nya itu. Kalau dia statement itu ada 3 misalnya, dia berada tab yang sama. Ya. Ketika tabnya beda, artinya di luar itu. Ya. Jadi memang kendalanya adalah ketika kita gunakan Notepad, dan masalah di tab itu bisa bisa kalau tidak pas ya dia akan dianggap error, dia harus sejajar. Ya. Di situ karena dia tidak punya struktur untuk membedakan posisi yang sama ya. Jadi posisi yang sama itu ketika dia dalam satu yang sama atau dalam satu proses yang sama ya, itu harus harus dalam posisi tab yang sama atau inden yang sama ya. Kalau kita gunakan itu kan harus barisnya sama gitu kan, menggunakan tab misalnya ya. Jadi itu harus dilihat. Kalau itu beda akan nanti kita coba di ini ya, di antara menggunakan Notepad, menggunakan minggu depan lah, karena minggu depan kita gunakan yang sudah kita minggu lalu kita terapkan di Python seperti apa ya. Jadi nanti itu kalau Notepad memang paling enak, kalau yang lain kan bisa aja nggak masalah ya, kalau kita pakai PHP pakai Notepad nggak masalah ya kan, kemudian bahasa C juga nggak masalah ya kan, tapi ketika pakai Python ini permasalahannya ada di situ, yang di kerataan dari masing-masing proses. Kalau dalam satu proses yang sama, dalam satu lingkup proses yang sama, itu harus dalam tab yang sama ya. Bagaimana ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sebaiknya memang pakai editor yang itu aja, yang editor yang ada ya. Editor yang ada banyak rekomendasi. Rekomendasi. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, ini biasanya bahasa pemrograman pertama kali itu kadang-kadang menggunakan kata hello ya kan, hello world, hi kan, yang lain-lain. Nah, ya. Ini kan gampang dia kan, kalau dia perintahnya cuma ini nih ya, print hello world, nah itu jalan ya kan. Jadi lebih sederhana, jadi cukup perintah itu sudah, seperti bahasa C juga sama, bahasa PHP juga sama, nggak terlalu ini ya. Kemudian
Misalnya kita penjumlahan. Nah ini ya. Ini kalau ini kan data semua nih ya. Bilangan 1 15, bilangan kedua itu sama dengan nilainya 25 ya. Jumlah sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2 ya kan. Kemudian cetak ya kan. Udah, ini adalah bagaimana di memori komputer 15 itu disimpan di bilangan 1, 25 di bilangan 2, kemudian jumlah ini adalah nilainya berdasarkan perhitungan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Hasilnya dicetak print dan gitu ya. Ini script PHP-nya ya. Seperti ini ya. Nah, ini penjelasannya. Ya. Interpreter ketahui di sini error, dia langsung error berhenti. Jadi dia ketika menjalankan ini, misalnya kita salah tulis di baris kedua misalnya, dia langsung ini aja, langsung berhenti. Ya. Karena dieksekusinya tadi apa? Dieksekusinya baris per baris, interpreter baris per baris, itu compile semuanya. Ketika satu salah ya salah. Seperti juga bahasa apa namanya, bahasa apa PHP juga interpreter ya, itu jadi diprosesnya saat baris per baris. Kalau baris pertama ada error, berhenti dulu, yang lain nggak diproses gitu kan. Jadi kalau bahasa C kan dikompil dulu ya, dikompil dulu ada salah atau tidak, setelah betul semua baru jalan ya. Kalau ini enggak, jadi harus di satu persatu diprosesnya ya. Kemudian nah, biasanya kalau error itu ada metode penanganan ekspresi. Jadi kalau error bisa pembagian dengan 0, itu kita tambahkan suatu apa namanya perintah atau script atau statement bahwa kalau dia 0 maka ulangi masukannya gitu ya. Untuk menangani pengecualian kalau kita apa namanya ada error baris per baris ini. Jadi ada penanganan eksepsi ya. Jadi kita misalnya kita menghitung pembagian, ternyata kita input pembagiannya itu dengan 0. Nah, itu kalau seperti itu maka harus ada apa namanya? Ada statement yang menandakan bahwa kalau ada ini pembagian 0, maka ulangi lagi masukin, berarti Anda salah input misalnya. Itu seperti itu. Jadi ada penanganan itu ya. Karena dia satu baris berbaris, jadi harus ada penanganan seperti ini. Nah, seperti baris 1 inilah komentar ya. Komentarnya menggunakan tanda pagar ini ya. Tanda pagar artinya memberikan komentar, ini tidak diproses. Jadi baris 1 ini oleh apa namanya? Oleh interpreter Python ini tidak diproses. Langsung statement-statement yang hanya apa namanya yang bisa diolah, yang diproses ya, seperti ini. Ya itu. Jadi ini adalah script untuk apa namanya pemrograman penjumlahan dua buah bilangan ya kan. Kemudian ya seperti ini tadi ya, pada baris kedua menciptakan objek ya bilangan 15 disimpan di bilangan 1 ya. Ditugaskan kepada bilangan 1. Jadi di coupling RAM ini ada coupling bill namanya, rumah namanya bill. Kemudian isinya apa sih rumah tersebut? Ya 15 ini angkanya ya. Jadi setiap menjalankan apa namanya program ini, maka langsung komputer menyediakan coupling ya di RAM-nya itu ya. Bill 1 sebagai coupling, bill 2 sebagai rumah lah, kita anggap sebagai rumah ya, komplek ada rumah. Bill 1 rumah disimpan IC datanya ada 15. Jumlah itu dari mana rumah jumlah ini, ya, coupling ini ya adalah penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Ya. Seperti ini. Ini adalah contoh script Python. Ya. Nah, seterusnya seperti ini. Ya. Oke, nah ini untuk mencetaknya ya cukup dengan print ya. Sama juga dengan apa namanya bahasa C juga print, tapi ada F print, dia pakai F ya belakang depannya ini. Ya. Memang setiap bahasa pemrograman punya ciri khas bagaimana bahasa tersebut memang berbeda dengan bahasa yang lain. Ini tadi ya Bapak Python adalah merupakan interpreter. Nah, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa boleh menggunakan yang HP, yang ada di HP, ya, yang ada di tablet, atau kalau di Windows kita bisa gunakan ya idle ini, ya, atau kalau laptopnya menggunakan Linux, ya menggunakan Linux berarti boleh pakai yang idle juga ada, yang berbasis Linux. Kemudian PyCharm ini juga ada yang berbasis Windows maupun yang di Linux ya. Ya. Kalau saya pakai yang ini ya, yang PyCharm. Ini pakai PyCharm yang versi community yang 2020 sudah ada ya, bisa di-download gratis ya. Dan saya juga pakai yang ada di tablet, di HP juga saya pakai juga. Ya, kalau misalnya malas buka laptop, saya gunakan pakai HP aja.
Ya, jadi silakan pakai yang ini nanti untuk mencoba menjalankan semua program yang ada di perkuliahan ini ya. Ya, menjalankan Python ya ini kalau saya tidak pakai yang ini ya, saya selalu pakai gunakan yang pakai bukan basisnya ini tapi menggunakan scriptnya langsung, menggunakan editornya langsung, suatu full program nanti di situ, menjalankan di situ, jalankan di situ ya. Kemudian ya ini kata kunci ya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya kata kunci dan juga pengenal ya. Jadi gini untuk mendefinisikan sintaks dan struktur bahasa Python itu sendiri ya. Kata kunci ini tidak bisa digunakan sebagai variabel, fungsi maupun nama pengenal lainnya ya. Jadi yang artinya sudah di reserve, yang sudah disediakan, tidak boleh dipakai sebagai variabel maupun yang lain-lain ya. Kemudian semuanya bertipe case sensitive. Jadi huruf besar dan huruf kecil ini berbeda ya. Karena huruf besar dan kecil berbeda, maka kita tidak sembarangan membuat variabel. Ya, jangan sampai ngetik nama variabelnya itu yang satu maksudnya sama tapi salah ketik, satu besar satu kecil. Nah, itu berbeda ya. Itu berbeda. Ini ada juga hurufnya, kecuali ada beberapa yang sudah disediakan oleh Python yang ada huruf besarnya. Nah, ini yang artinya yang sudah beritakan ada true, ada elif. Ya. Elif itu else if ya, else if. Ya. Nanti akan kita ketemu nih, karena di program kemarin ya tugas kan ada else if ya. Nah, ini kita gunakan ini ya. Ada else dan lain-lain. Jadi ini adalah kata reserve word yang disediakan oleh Python yang tidak boleh dipakai sebagai variabel atau nama yang lain. Ya. Kemudian ini mengenal adalah nama yang diberikan untuk menamai hal di Python seperti variabel, fungsi, kelas dan lain-lain. Ini adalah pengenal ya. Ini yang dipakai tadi ya untuk asal jangan dia menggunakan kata-kata kunci tadi atau kata-kata reserve word ya. Ya, dan seterusnya nih penamaannya seperti variabel ya supaya aman ya kita huruf kecil semua atau ya huruf kecil semua atau penamaannya seperti ini ya. Ada yang menggunakan underscore juga ya. Dan lain ada beberapa metode ya kan, tadi ada 2 metode penulisan, ada yang menggunakan underscore, ada yang huruf variabelnya nyambung semua kata-katanya ya. Terserah ya. Penting itu tidak tidak melanggar bagaimana penulisan sebagai pengenal variabel dan lain-lain ya. Kemudian sintaks ya dasar di di Python ya. Statement ya gini. Pertama adalah statement, A sama dengan 1, ini statement ya. Statement nih, suatu pernyataan sama dengan 1 atau penugasan ya di sini. Ini adalah statement A sama dengan 1 ya. Gitu. Kemudian ada statement yang multibaris ya kan. Seperti ini ya. Multibaris ada simbol ininya garis backslash ini ya. Untuk menandakan bahwa pernyataan itu statement itu nyambung ya. Kita gunakan tanda backslash ini ya. Seperti ini ya. Kata maksudnya adalah A sama dengan ya. A adalah variabel output sama dengan prosesnya adalah panjang 1 tambah panjang 2 tambah panjang 3 tambah panjang 4 karena tidak muat misalnya. Supaya kelihatan ya kita pakai ini. Artinya bahwa penjumlahan itu nyambung ke sini. Ya pakai backslash ini ya. Kalau yang ini kan statement 1 aja A sama dengan 1 ya nggak panjang-panjang kan. Jadi kalau yang dia panjang sekali ya kita bisa gunakan tanda backslash yang menyatakan bahwa dia statement itu nyambung. Ini sintaks dasar dalam penulisan di Python. Nah ini tadi ya. Python tidak menggunakan kurung kurawal ya, mendanai blok setiap grup statement yang sama dalam proses sama ini. Jadi blok kode Python menggunakan tanda indentasi ya, spasi. Jumlah spasi setiap baris yang ada dalam satu blok harus sama ya. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok harus sama ya. Ini masalahnya tadi menggunakan notepad ya, notepad. Ada kemungkinan itu spasinya tidak sama, tapi tabnya itu tidak sama ya. Geser kanannya itu tidak sama dalam satu kelompok blok itu. Maka dia dianggap error ya. Jadi inilah harus kita hati-hati memprogramnya karena dia tidak dibatasi ini. Ya kalau bahasa asli dibatasi oleh kurung kurawal buka dan kurang tutup.
Kalau bahasa Pascal Delphi menggunakan begin end ya. Jadi dengan menggunakan ciri seperti itu ya, memang sih lebih mudah karena tidak ada ini. Tapi kesulitan kita kalau tabnya tidak sama, spasinya tidak sama, ya kayak tadi ya error. Seperti ini nih dia ya. Bahwa misalnya ini print nilai merah, print tidak lulus ya misalnya. Ini adalah satu statement, satu penugasan ya, satu pernyataan. Ini satu pernyataan lagi. Tapi ini diproses ya, diproses jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, pakai titik 2. Jika nilai lebih kecil sama dengan 5, titik 2, maka ini proses. Karena ini dilaksanakan dalam satu blok. Jika memenuhi ini, maka ini harus sama nih, sejajar nih. Nggak boleh yang ini ke sebelah kiri, ya. Yang ini sebelah kiri ini harus sejajar. Ya. Berarti dia berada dalam satu blok proses yang kalau nilainya lebih kecil atau sama dengan 5. Else-nya juga sama, artinya else ini. Artinya kalau dia ada di sini, ya, artinya dia diproses di luar ini. Ya. Nah, misalnya kita yang kalau ini kan jadi error kalau yang di sini. Tapi kalau yang ini print lulus misalnya, artinya print lulus ini tidak masuk dalam proses else ini. Ya. Jadi kalau kita print lulus, dia kita geser ke kiri ya, sejajar dengan yang ini. Artinya yang diproses kalau dia lebih besar daripada 5, yang diproses selama nilai biru. Setelah ini selesai if-nya, baru print lulus. Ya. Dicoba aja ya. Dicoba nanti kalau ini digeser ke sini, bagaimana hasilnya. Ya. Seperti apa hasilnya. Ya. Jadi kalau dia di sini, artinya satu blok. Ini. Kalau dia geser ke sini, maka dia di luar if. Ya. Di luar if dia. Ya. Di luar if. Artinya, kalau dia digeser print lulus ini digeser ke kiri, ya sejajar dengan ini, artinya dia di luar if, ya, di luar if. Ya. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini nih? Ya, ini tuh nih kan geser-geser ini pun sama nih. Bila intensi dalam satu grup tidak sama, Python akan melakukan syntax error nih. Syntax error. Ya. Syntax error, unexpected indent ya. Ini seperti ini. Ya, jadi harus dibuat sama ya. Dibuat sama. Jadi perlu kehati-hatian ketika kita membuat program Python ini ya. Tapi kalau kita gunakan yang lain, mau rata kiri semua juga nggak masalah ya. Jadi menggunakan bahasa C, bahasa kemudian script PHP, kalau mau rata kiri semua nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kan dia sudah komputer akan mengenal kalau dia dibatasi ada kurung awalnya ya. Ya itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Aja Pak. Tidak ada. Lanjut ya. Jadi nanti dicoba aja pelan-pelan lah. Yang sudah biasa buat program pasti paham. Nanti saat ini memang kalau yang baru harus memahami aturan-aturan yang ada ya, pelan-pelan kan. Karena memang kalau kita gunakan ini di Python ini, setiap salah satu baris dia akan ngasih menginfokan itu salah ya. Kalau salah berikutnya, baris berikut salah, dia informasikan itu salah ya, seperti itu. Jadi satu udah benerin, kita jalan lagi error, dia akan memberikan informasi error lagi ya. Jadi karena dia diprosesnya baris per baris. Selama baris berikutnya masih salah, maka dia akan infokan yang salah. Tapi nanti keterangan inilah yang diperbaiki. Karena ini ada kalau dia nggak rata ya dianggap dia bukan dari kelompoknya, gitu kan. Bukan dalam satu blok, blok grup kode yang diproses ya. Nah, ini kalau yang ini benar, yang ini salah ya, karena tidak rata nih. Harus geser. Berikutnya nih ya terkait dengan tanda kutip ya, biasanya untuk string ya, seperti string ini kata, ini ada bahwa variabel kata ini berisi suatu string, kumpulan karakter kata. Kalimat adalah variabel. Ini kan namanya statement bebas ya. Kalimat ini adalah variabel atau identifier atau pengenal. Sama dengan tulisan yang berisi ini adalah kalimat. Seperti ini. Nah, kalau bisa bergeser seperti ini ada double 3 kutip ini ya, ada aturannya. Jadi kita kepanjangan tapi dia
menjadi satu kalimat, tapi dia turun ke bawah harus ada tanda kutip ini ya, tanda kutip ini untuk bahwa dia menunjukkan bahwa dia bergeser ke baris berikutnya, padahal dia satu kalimat. Ya. Nah, komentar, komentar tadi sudah ya. Jadi setiap komentar ini penting karena kita ingin tahu, jangan sampai kita buat program lama gitu, kemudian kita buka program itu lagi, wah ini program apa ya, gitu kan? Maka sebaiknya kita bisa menamakan programnya juga di komentar kita kasih. Setiap proses per proses kita kasih komentar, sehingga kita tahu proses tersebut untuk memproses apa. Ya. Kadang-kadang kita sudah membuat program, ya lama kita tidak buka, kita buka lagi, ya kita bongkar lagi kalau kena perlu, tapi kita lupa ini proses apa ya. Maka setiap langkah-langkah proses itu dikasih nama. Oh ini proses tentang ini ya. Misal proses perkalian matriks, misal proses menghitung matriks inverse misalnya, itu kan harus ada ininya, apa setiap blok program itu harus dikasih komentar. Ini maksudnya apa sih ya? Supaya mempermudah ketika kita akan mengkoreksi ya, maksudnya apa, programnya apa, ini maksudnya prosesnya apa, jadi harus kita kasih komentar. Ya. Ini ya terkait dengan variabel ya. Ini ya terkait dengan variabel, kita kenal yang namanya apa namanya? Di sini variabel ya, panjang adalah variabel bernilai 100, lebar adalah variabel yang bernilai 21,5 ya. Terkait dengan tipe data nih ya, variabel ini tipe datanya apa? Oh dia tipe datanya integer. Ini adalah tipe data float ya. Nama adalah Umar, ya, string ya, Umar kutip. Kemudian ketak ini panjang lebar nama ya. Ketak seperti ini. Tidak sulit. Jadi ini tipe data apa? Memberi nilai variabel ya. Tipe datanya apa? Belum kita sudah tahu ini ada tipe data integer dan lain ya. Ini adalah semua variabel ya. Jadi panjang lebar nama adalah variabel. Kemudian multitugas ya juga. Ini terkait dengan multitugas ya. Ada di depan ini ada X, Y dan Z sama dengan artinya X nilainya 3, Y sama dengan 3, Z juga sama dengan 3. Boleh kita menyatakan bahwa dalam satu statement ini ada 3 variabel yang bernilainya sama ya. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan ini bahwa A, B, C itu nilainya beda-beda. A itu nilainya 1, B-nya nilai 3,4, C bernilai string yang namanya Umar ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini boleh kita juga gunakan deretan sebaris perintah yang memiliki objek yang berbeda atau nilai angkanya berbeda atau nilai datanya berbeda. Kemudian tipe data Python. Ya, ini sini ada bilangan, ada string, ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary ya. Jadi ini tipe datanya. Pertama number ya, bilangan. Ya, ada float, ada integer ya, ada bilangan kompleks ya. Di sini ada ini. Ya. Nah, tipe datanya X. X tipe datanya apa sih? 2.0 itu tipe datanya apa sih? 1 plus 2J itu tipe datanya apa sih? Ya. Ini ada variabel seperti ini J ini. Dia, walaupun tidak kali dia dikenal kalau di bahasa pemrograman tertentu, ya, itu dia tidak dikenal tipe datanya, masih error langsung nih. Kalau bahasa C bisa error, tapi kalau di Python dia sudah mendefinisikan, oh 5 itu ada tipe data yang integer, lebih dekat ke integer, nggak ada titiknya ya. Pas ada titiknya, oh dia tipe datanya float ya, atau bilangan real ya. Kemudian 1 plus 2J, oh ternyata ada bilangan kompleks ya, ada nama bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu ada bilangan yang tidak bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi kalau satunya adalah bilangan real, duanya juga bilangan real, tapi 2 adalah bagian dari imajiner. J itu imajiner. 1 adalah bilangan real, tapi plus 2J adalah 2 adalah bagian daripada bilangan imajiner. Ya. Artinya 1 plus 2i adalah tipe datanya tipe data kompleks. Dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi apa namanya?
kita bisa lihat bahwa tipe data ini bisa mengidentifikasi ya si Python ini. Ya. Jadi kalau kita gunakan ya kita tidak perlu kita mendefinisikan, bisa aja kita nggak perlu mendefinisikan, langsung ketik aja dia udah paham itu adalah tipe data itu ya. Jadi ketika kita buat kemarin di mana di pseudocode ya, kita harus mendefinisikan kamusnya ya, tipe datanya apa dan lain-lain. Nah itu, tapi ketika kita gunakan Python tanpa perlu juga dia udah tahu ya, tanpa perlu kita definisikan dia udah tahu. Artinya apa yang kita maksud ya sama dengan dia maksud ya, dengan Python yang maksud ya. Jadi jangan sampai kita inginkan ini tapi Pythonnya ya menebaknya itu kan. Kita harus pengennya integer misalnya. Kalau di tipe 5 ya dia integer. Tapi kalau kita mau real ya pakai 5.0. Lanjut ya. Nasib variable dan tipe data string. Ini tipe data string dikasih batas double ganda ya, kutip ganda atau kutip satu ya. Ada kutip tunggal maupun kutip ganda. Ya. Print kalimat ya, nama saya Umar. Print kalimat array ya, ini tipe data array ya. Jadi kalimat kalau dia string itu sebetulnya adalah kumpulan dari karakter ya. Kumpulan dari karakter. Ya. Nah, kumpulan dari karakter berarti nama ini adalah kalimat yang merupakan variabel yang merupakan ya string, merupakan array. Ya, array. Array itu adalah barisan bilangan atau barisan karakter. Jadi kalau kita sebutkan print kalimat kurung siku ya, kurung siku ini di dalamnya angka 0 artinya adalah urutan yang pertama, itu n ya, urutan pertama. Jadi ini seperti bahasa C, jadi dia mengurutkannya dari 0 ya. Dia mengurutkan dari 0. Beda dengan ada beberapa bahasa pemrograman yang urutannya 1, tapi dia yang Python ini itu dari seperti bahasa C. Jadi n itu adalah urutan ke 0, a itu urutkan ke ke 1 ya, kedua dan 3 dan seterusnya. Ini urutan yang ke ya 0 1 2 3 4. Spasi ini 4. Ya, 4. Jadi bahwa kalimat yang bertipe string ini sebetulnya adalah kalimat yang terdiri dari kumpulan karakter ya, diurutkan dari kalimat 0, kalimat ke-1, kalimat kedua, kalimat ketiga ya, ini indeksnya ya, indeksnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau yang 4 7 ya, berarti dari urutan yang keempat dan 7 mana nih? Saya 0 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8 ya. Seperti itu ya. Indeks ini dicari indeks yang keempat. Indeks 4 sampai yang ke-6 apa di sini ya. Kemudian indeks yang ke-1 R apa? R ya, Umar yang terakhir. 4 7 print dari indeks yang ke-4 ke 0 ya. Print dari indeks ke-0 ke-3 ya. 3 ya. Ini 4 ke 6 nih ya, 4 ke 6. Saya betul ke 4 dan ke 6 ya. 0 1 2 3 4 ya. 5 6 ya, 6 di sini. Saya di sini ya. Kita lihat ini ya. Nanti jangan di print ya, diketik di di editor Python ya, apakah di PyCharm, di idle atau di di tablet atau di HP yang ada editor Python-nya ya, itu bisa diketik betul nggak hasilnya seperti ini ya. Berikutnya list ya. List itu adalah variabel yang di dalamnya berisi informasi tentang angka atau karakter atau string ya. A2 itu sama dengan 15 ya. Urutan ke-0 ini 5, urutan ke-1 adalah 10, urutan 2 adalah 15 ya. Seperti itu urutan tadi ya. Jadi A2 itu sama dengan 15. A0 sampai 3 itu berarti A0 sampai 3, 0 1 2 ya. 0 1 2 ya. Dia 3-nya nggak masuk nih ya kan. 0 1 2 ya. Karena dia kalau range seperti ini itu bukannya 3 tapi 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Jadi 0 5
urutan ke-1 di 10, urutan kedua ada 15 ya. Itu. Kemudian A5 berarti 5 sampai ke berikutnya ya. Berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 sampai sisanya ya. 5 sampai sisanya. 5 titik ini dari 25, 30, 35 ini sampai sisanya ya, dari 30 ini. Dari urutannya ke-5 sampai sisanya. Ingat ya bahwa jangan lupa bahwa dia selalu dimulai dengan indeks ke-0 ya, urutan ke-0. Yang sampai kagok memang kita kebiasaannya kan selalu urutan kita kan dari 1 ya. Urutan kita kan 1. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Python harus menyelesaikan nih urutannya mulai dari 0 ini ya. Ini ya. Ya, berikutnya adalah tuple ya. Mirip dengan list ya, mirip dengan list. Bisa kita gini langsung aja ya. Seperti ini. White 225 ini ada nama apa namanya? Nama warna ya, warna bilangan angka menunjukkan angka campuran ya. Red di 25500. Print white ya. Kemudian print red 0. Nah, red 0 itu Bapak 255. Red 1 apa? 0 ya kan? White berarti semua ya. Jadi kumpulan seperti apa namanya komposisi ya, komposisi warna ini termasuk tipe data tuple ini. Seperti ini ya. Warna white berarti 255 ketik semua ya. Red 0 ya ini urutannya kan 0 255. Red 1 ini 0. Tapi red yang lain error, orang nggak ada red ini kan. Red 0 ini bersama dengan ini enggak? Nah, kenapa? Objek ini di-assign item ini ya. Jadi objek ini tidak support item assignment. Jadi ketika ini jadi error nih. 0 ini adalah sudah dinyatakan bahwa red 0 itu adalah 255 ya. Tidak boleh yang lain. Jadi apa namanya? Sudah tidak dukung untuk assignment item. Jadi sudah begini, tidak boleh ada red 0 yang lain. Berarti red 0 adalah ya tadi 255 bukan 125. Kemudian berikutnya set terkait dengan himpunan ya. Teman-teman yang terkait dengan himpunan sudah belajar di SMA, himpunan ya tipenya set ini. Ya, kita nanti sambil baca lah. Ya. Nah ini misalnya message 123, ini berarti artinya tipe datanya set ini, tipe datanya adalah yang berisi nilai di dalamnya bilangan anggotanya 1, 2, dan 3. Demikian juga yang ini ya. Kalau kita cetak seperti ini ya. Print my set 1, 2, 3 ya. Kemudian yang ini print my set yang ini 1, 2, 3 juga ya. Kemudian yang ini print my set ya. Itu ini 3, 4, 5, 2, 0. Nah, ini kenapa? Nah, ada tambahan di sini ya. Ada tambahan di sini. 3, 4, 5, 2, 0, di 0, kemudian 1 dan Python ya. Kemudian kita lihat di sini ya, output ini my set 1, 2, 3. Nah, ketika di set ini 1, 2, 3 juga nih ya. Kenapa? Karena 2 dan 2 dianggap 1 ya. Sebetulnya bilang himpunan ini kan kalau kita nyebutkan 1, 2, 2, 3, 3, sebetulnya anggota tetap 3 kan? 1, 2, dan 3. Ya, jadi percuma kita mengetikkan 2-nya 2 kali, 3-nya 3 kali. Ya, sebetulnya ya kalau kita print, kalau dia tipenya pasti dideteksi oleh si Python ini bertipe set ya. Kapan sih 2 kali ketik ya kan? Tidak perlu 2 ini. Jadi maka dia infokan bahwa ini adalah tipenya ya set. Jadi kalau 2 ya sekali aja dihitungnya ya. Cukup sekali ditampilkan dan tidak perlu repot-repot kita banyak-banyak mengulang ngetik ini. Ya cukup 1, 2, 3 ya. Kemudian ini terjadi error seperti ini karena ini tidak formatnya ya. Yang format ini yang masalah ya. Jadi tipe formatnya tidak sesuai dengan tipe list ya. Jadi kita sesuaikan dengan itu ya. Jadi tipe campuran sepertinya tidak bisa tadi pada titik kurung ini ya, 3, 4, 5 ini. Selanjutnya ya. Dan nanti sambil berjalan kita kita terapkan tapi tidak semua dipakai karena algoritma nanti kita lebih banyak ke proses ya. Lebih banyak bagaimana proses yang benar ya. Nah ini sekarang kita lihat yang tipe terakhir ya, tipe dictionary ya. Tipe dictionary kalau dia name berarti jarang. Umurnya berapa? 7, kelas berapa? Pertama ya.
kalau kita ketik ini ya, print dictionary name, artinya kita ambil name. Siapa name itu? Oh ya kan, di name itu jarak ya. Name itu jarak, diambil ininya, nilainya si jarak ini. Kalau kita dict ya, variable dict ya, kemudian kasih suku dan age ya, kita ambil berarti nilainya 7 ya, kamus. Ya seperti kamus kan kita ini kan berarti tipe kamus ya. Jadi kalau kita mau buat kamus ya cukup dengan perintah ini ya. Dengan perintah ini kita bisa membuat kamus. Makanya itu ketika kita membangun sebuah aplikasi kamus sangat menolong sekali nih tipe data Python ini. Karena Python kita bisa membuat sebuah kamus ya, kamus bahasa ini, ya misalnya yang bahasa ini bahasa Indonesia, yang ini bisa bahasa Inggrisnya, yang ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya. Artinya kita bisa membuat suatu kamus data, kamus sebuah bahasa ya kan, dari satu bahasa ke bahasa yang lain ya. Kita bisa gunakan tipe data dictionary ini ya. Jadi memang kelihatan bahwa Python ini bahasa yang condong ke data science karena berkaitan dengan kamus data yang cukup lengkap karena sih ada tipe data dictionary ya. Demikian juga dengan contoh yang lain ya, ini bisa dilihat ya, ini outputnya ya. Tapi dia kalau tadi kan tidak bisa tambah ya. Kalau ini kita bisa tambah walaupun dia tipe dictionary di sini H97, kita bisa tambahkan 8 di sini ya. Variabel ini sama dengan 8. Kalau H tadinya 7, tapi kita ditambah di bawahnya perintah ini, maka bisa berubah bukan 7 lagi sama dengan 8. Dia boleh ya. Itu tapi kalau pemisahnya Pak atau gimana Pak? Pemisahnya pemisah misal AG7 kan. Nah, itu pemisahnya dari koma apakah titik duanya? Titik duanya itu ini satu kelompok nih. Nama name dengan jarak ini satu kelompok. Jadi seperti kamus kan, saya mau cari misalnya kamus eat misal. Oh, di sini artinya makan gitu. Kemudian jadi satu kelompok ini dia nih, satu dictionary 0 artinya. Indeks yang ke-0, indeks yang ke-1, indeks yang ke-3 misalnya. Jadi kalau kita mau nyari kamus misalnya kamus arti misalnya go. Oh, berarti ini go, ini pergi misalnya gitu loh. Jadi ini satu kesatuan. Pemisahnya koma ya. Yang titik 2 ini satu kelompok menunjukkan bahwa ada hubungan antara age dengan 7. Ada kelas, ada hubungan dengan first. Ada hubungan antara name dengan jarak. Jadi ini seperti kamus ya. Kamus kata per kata kan gitu ya. Ya. Atau di sini misalnya go. Artinya di sini pergi arti selain pergi ya kan macam-macam ya, karena ada satu kata yang artinya bisa banyak ya kan, bisa seperti itu. Jadi kalau dia artinya satu kata artinya banyak berarti bisa ditambahkan di sini. Jadi seperti kamus lah ya, seperti kamus. Ya dipisahkan oleh tanda koma. Ya. Oke ya. Nah sekarang operator, ya. Operator aritmetik. Ya. Ada plus ya kita sudah tahu semua, tambah, kurang, kali, bagi ya, pangkat ini ya. Ada bahasa pemrograman yang tidak punya pangkat juga ada ya. Ada bahasa pemrograman, ada yang sini membagi bulan-bulan menghasilkan hasil bagi tanpa koma ya kan. Kemudian ini adalah hasil sisa pembagian ya. Jadi ini adalah hasil kalau yang ini hasil baginya adalah yang diambil angka di depan komanya, bukan di belakang koma ya. Jadi bilangan bulatnya diambil ya. Ya, itu ini adalah operator dari ini ya. Tergantung nanti kita pakai mau enggak semua kita pakai juga. Kalau pangkat kan sering nih. Nah, kalau yang bahasa ini bahasa yang lain itu ada fungsi yang lain, tapi Python lebih sederhana kan. Dengan bintang 2 dia udah artinya memangkatkan kedua bilangan itu kan. Kalau pakai bahasa C pakai POW. Kalau pakai bahasa PHP POW juga ya. Tapi kalau menggunakan bahasa Pascal kita harus buat sendiri ya, pakai logaritma. Nah, itu yang sudah disediakan bahasanya mana yang mempermudah ya. Ini cukup mempermudah karena kita lihatnya lebih mudah melihatnya ya. Dibandingkan dengan bahasa C kita gunakan POW, itu kan agak kagok kita makainya. Kalau ini kan kalinya 2 berarti pangkat ya kan. Seperti itu ya. Ini mode yang sebenarnya kita gunakan kemarin ya. Modulus tuh yang kemarin untuk mencari FVB ya. FVB ini gunakan yang tanda persen ini ya untuk mencari sisa pembagian.
Kemudian operator yang lain adalah operator pembanding. Yang lebih besar, lebih kecil, nah sama dengan untuk di kondisi if biasanya dipakai ya. Demikian ini di while juga sama nih. Lebih kecil tanda seru tidak sama dengan nih, tidak sama dengan pakai tanda seru sama dengan. Tapi ada yang bahasa yang lain kita gunakan lebih besar, lebih kecil, lebih besar misalnya. Itu gunakan seperti itu. Tapi di sini kita gunakan di operator menyediakan operasi seperti ini, tidak sama dengan. Kalau ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian ini lanjutkan ke operator penugasan ya. Ada yang sama dengan. Nah, ya. Kalau kita nggak repot ya ini sama dengan nih. Ada juga yang plus sama dengan, ini artinya C plus sama dengan A, berarti C sama dengan C plus A ya. Seperti ini ya. C min sama dengan A, sebetulnya menyatakan bahwa dia prosesnya sama dengan ini ya. Ya boleh pakai ini, boleh pakai ini sama aja. C kali sama dengan A, C sama dengan C kali A. Ini hanya untuk mempersingkat ini aja. Kalau mau kagok ya pakai yang ini aja gitu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian terkait operator N, logika ini ada N, ada OR, ada NOT ya. Ini artinya proses N, ada OR, ya proses tabel inilah tabel kebenaran yang ada di ini ya, yang sudah dipelajari ketika belajar di SMA lah ya. Kemudian operator base ini biasanya untuk yang bekerja di digital ya, mata kuliah digitasi di TK dan lain-lain ini bisa dipakai ya. Kemudian ini ya, tentang terkait dengan operator identitas, is true, is not true ya. Apakah ini operan ini bertipe ini atau bukan ya, bertipe integer atau bukan ya. Nah, nanti dikembangkan ini sebagai dasar. Ya. Kemudian operator keanggotaan untuk yang halaman untuk ini ya, seperti apakah N ini masuk dalam himpunan X ini ya. Not, jadi ini terkait dengan keanggotaan himpunan ya. Pada string ada tuple, set, dan dictionary ya, ada di sini. Nanti kita ini pelajari lagi. Kemudian percabangan sekarang ya, terkait dengan operasi tadi sudah percabangan. Sekarang kita lihat. Ya, di sini ada percabangan, ada if else, ada if else if ya, else ya. Ada 3 model ini yang nanti akan ketemu, terkait dengan tugas juga nanti akan ketemu, ada 3 else, ada yang else yang ini, ada yang if else if ya, elif disingkat ya, dan else. Percabangan seperti apa ya kan? Nah, misalnya untuk yang ini percabangan yang tidak ada yang lain ya kan, if ya selesai gitu kan, ketika dia terpenuhi dia selesai, statement selesai, proses statement ya, jika benar ya ke sini gitu kan. Kalau dia tidak salah, ya lompat melaksanakan di luar if ini. Ya. Jadi tidak ada else-nya di sini. Jadi kalau if-nya benar, kondisinya benar ya diproses ini. Setelah itu keluar. Kalau dia tidak penuh ya tidak laksanakan yang ini. Ya, tidak laksanakan yang ini, langsung keluar. Ya misalnya ini. Ya. Misalnya ini if, ya, kalau dia misalnya angka sama dengan 5. Jika angka lebih besar 0, maka cetak angka adalah bilangan positif. Ya kan? Karena dia 5 lebih besar 0, maka yang dicetak adalah kalimat ini, statement dicetak ya. Bahwa print 5 adalah bilangan positif. Selesai, baris yang ke-7 dilaksanakan. Angkanya bukan 5 lagi, A sama dengan minus 1 misalnya. Apakah A-nya angkanya lebih besar daripada 0? Tidak. Apakah dicetak? Tidak dicetak, langsung keluar. Jadi cuman pernyataannya yang dicetak cuma yang atas saja, yang bawah tidak dicetak yang ini. Karena min 1 tidak terpenuhi ini. Arti kalau tidak terpenuhi ya ini tidak dilaksanakan. Ya keluar, tidak ada yang else yang lain ya. Yang keluar aja gitu. Jadi tidak ada statement yang diproses. Artinya blank, ada kosong yang di sini proses. Tapi yang ini diproses ya karena dia sudah terpenuhi. Jadi 5 adalah bilangan positif. Jadi tidak ada else-nya seperti ini ya. Langsung kalau dia tidak penuhi syarat ya udah kondisinya salah keluar. Ya. Kemudian yang else if ini kan, ada else ya, ada if, ada else ya. Jadi ada 2 pilihan nih. Ketika dia benar dilaksanakan yang ini, jika kondisinya salah maka dilaksanakan yang ini ya. Statement 2-nya ya. Nah seperti ini. Ya. Jika ini benar yang dilaksanakan yang blok yang ini. Jika salah
maka dilaksanakan yang else. Ada dua pilihan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, bilangan sama dengan 5. Kemudian 5 dicek. Apakah 5 lebih besar daripada 0? Atau sama dengan 0? Oh benar, maka print positif atau 0. Ya kan? Tapi kalau dia di sini tidak terpenuhi, misalnya bilangannya sama dengan minus 2 misalnya, maka di sini tidak terpenuhi. Bilangannya minus 2. Apakah lebih besar 0 minus 2? Ya kan? Tidak, minus 2 lebih kecil daripada 0. Berarti ini yang dilaksanakan, dia bilangannya negatif. Ya. Jadi titik 2 nih, ya. Titik 2 nih yang menandakan bahwa den-nya ini, maka ya, L saja pakai titik 2. Ya. Jadi kadang-kadang kita kebiasaan menggunakan bahasa tertentu, kemudian kita beralih ke bahasa yang lain, ya itu paling kagoknya seperti itu ya. Tapi secara logika ini, paling pada saat ngetik ya lupa, ternyata bahasanya aturannya seperti ini ya. Kadang-kadang itu yang malas para programmer yang sudah biasa di bahasa tertentu, dia pindah ke bahasa yang lain, ya itu tadi, aduh pakai titik 2 lagi kan, kebiasaannya nggak pakai titik 2 gitu kan. Nah, itu jadi, tapi karena mahasiswa adalah jurusan TI, ya harus mempelajari ini karakteristik struktur bahasa pemrograman yang lain. Kalau mungkin yang lebih mudah ya kita gunakan gitu kan. Kemudian yang if else if ya, yang else if ini, yang 3 pilihan ini. Kalau ini benar, laksanakan ini. Kalau ini salah, laksanakan ini, cek dulu. Oh, ini benar, laksanakan. Kalau salah, turun ke bawah. Laksanakan yang paling bawah. Gitu. Sebenarnya bercabang 3. Ya. Jika kondisi 1 benar, laksanakan ini. Kalau salah, dia ke sini. Ditanya dulu, benar nggak kondisi ini? Kalau benar, ke bawah, laksanakan. Tapi kalau yang salah, langsung ke sini. Ya. Selesai. Gitu. Ya, seperti ini ya, ada else if. Ya. Kita uji sini, misalnya, bilangan sama dengan 5.5, ya kan. Kemudian bilangan sama dengan 0, bilangan minus 5 ini kan. Ini ada komentar, ya. Tidak diproses ya. Hati-hati di sini. Kalau ada pagar jangan diproses, ya kan. Tapi kita lihat ini yang ada pagarnya, bilangan sama dengan 5.5. Jalankan ini. Apakah dia lebih besar 0? Oh, kalau lebih besar 0, dia berarti bilangan positif. Kalau dia sama dengan 0, berarti bilangannya itu adalah 0. Tapi kalau dia tidak terpenuhi juga, artinya dia bilangannya negatif. Ya, seperti itu. Kemudian perulangan, ya, perulangan. Kita sudah belajar perulangan kemarin ya, ada while, ya. Ada while, ya. Kita gunakan itu, ada for belum kita gunakan, ya. Gunakan, nanti kita kita lihat kasus-kasus yang terkait pengulangan while maupun for, ya. Jadi kalau kita ketemu kondisi, ketika jalan ke sini dulu, kondisinya, jika benar, selama ini kondisi benar, maka dia proses yang ini. Terus lagi. Jika ini benar, proses lagi ke sini. Tanya lagi benar atau enggak, proses ke sini. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah ada pilihan. Ya, apakah dia for atau while. Ya. Ada 2 pilihan. Dan strukturnya juga berbeda untuk yang for ya, dibandingkan dengan struktur yang ada di ketika kita belajar bahasa pembukaan C misalnya. Ya. Tapi while sama ininya, ada pakai titik 2 lagi tadi ya, semua pakai titik 2. Ya seperti ini, for, ada ininya, titik 2, selalu pakai titik 2 ya, ada prosesnya apa yang diproses. Contohnya ini ya, misalnya kita ada 2 bilangan ya, bilangan prima misalnya ya, bilangan prima dari 200 sampai 300 misalnya. Ya proses seperti ini, print bilangan prima antara 200 dan 300. Ya. Kemudian for 6. Nah, 6 itu adalah bilangan yang berada di antara mulai dari 200 sampai 300. Nah, kenapa ditambahkan 1 itu? Tadi range itu dimulai dari bilangan tersebut sampai bilangan tersebut dikurang 1. Jadi kalau tambah menggunakan plus 1, ini berarti dia dari 200 sampai 299. Maka ditambahkan 1 supaya dia menjadi 300 ya. Jadi karena range ini dari bilangan tersebut sampai bilangan tersebut dikurangi 1 ya. Kalau 2 sampai 10, 2,10 berarti 2 sampai 9. Itu kagoknya kan di situ tuh kebiasaan-kebiasaan yang yang harus kita biasakan kalau kita beralih ke bahasa yang lain. Ya. 6 misalnya ya. 6 adalah bilangan yang berada di antara 200 sampai 300. Kalau bilangan tersebut itu lebih besar 1 ya, maka dicek ya, dicek dari mulai
dari 2 ya, dari mulai 2 sampai 6 ini. Dari 6. Kalau dia di sini kita 7 ya 201 misalnya. Berarti kalau kita 6-nya mulai dari 200 ya, dari 200 ini 200 apakah 200 lebih besar daripada 1? Oh iya ya. 200 lebih besar daripada 1. Kemudian cek dari mulai 2 sampai ke 199. Membagi ke 200 ya. Jika dari mulai 2 sampai 199 bisa membagi yang saat membagi 200 tadi ya, maka dia bukan bilangan prima. Yang gitu ya. Bukan bilangan prima. Tapi kalau dia ini diulang terus tidak bisa membagi 200, maka dia bilangan prima. Itu ya. Tapi pada kenyataan ya 200 itu bukan bilangan prima. Karena ketika di sini saja, ketika nomor baru 2, ya, pada saat 2 langsung bisa membagi 200. Karena 200 habis dibagi 2 sama dengan 0. Ya. Habis dibagi 2 artinya sama dengan 0. Artinya selesai. Oh, bahwa 2 itu, bahwa 100 itu bukan bilangan prima. Balik lagi, muter lagi, gitu kan. 201 dicek. Apakah 201 itu ya 201 itu lebih besar 1, oh besar, dicek lagi dari dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dibagi dengan 4 sampai dibagi dengan 200, apakah habis dibagi? Kalau habis dibagi artinya bukan bilangan prima ya. Kemudian kalau 201 selesai lagi 202 ya, dicek sini apakah 202 lebih besar 1? Iya ya. Kemudian dicek di sini 202 itu dicek dibagi oleh apakah ada sisanya enggak. Kalau sisanya 0 berarti dia bukan bilangan prima. Jadi semua dibagi dia nih, si 202 dibagi dengan mulai dari 2 dibagi dengan 3 dibagi 4 sampai dibagi ke 201 ya. Jika di antara pembagi itu bisa habis membagi si 202, maka dia bukan bilangan prima. Seperti itu ya. Jadi ini bagaimana kita mencari bilangan prima yang di antara 200 sampai 300 mana ya. Ini adalah kepingan potongan program yang utama untuk menghitung mencari bilangan prima di antara 200 sampai 300 ya. Jadi memang harus pelan-pelan karena ada berbeda struktur beda ya. Jadi kalau kita di sini kalau udah print pasti ya, print bilangan prima antara lowernya apa 200, and uppernya apa 300 ya. Nah, di sini adalah bilangan ya, ada bilangan yang adanya di antara 200 sampai 300 ya. Nanti mengulang dari mulai 200 sampai 300. Ini diulang nih ya. Menggunakan ini perintah diulang 200 sampai 300. Kemudian dicek mulai dari yang 200 apakah bilangannya lebih besar 1? Ya. Kalau dia lebih besar 1, maka dia akan dicek dibagi oleh I ini. I itu dimulai dari 2 sampai 199. Kalau sini dimulai dari 200, tapi karena sini 6-nya mulai dari 200, tadi kan 200. Maka di sini bukan 200, berarti dari 2 sampai 199 akan membagi 200. Jika dia habis di antara itu angka itu habis membagi si 200 tadi, maka dia bukan bilangan prima. Karena ketika I-nya sampai dengan 2 ya, 200 ini ya, itu habis dibagi dengan 2 ya, 100 kan, 200 dibagi 2 kan 100, habis dibagi kan, artinya 200 bukan bilangan prima. Tadi tulis ya. Tapi ketika kita ketemu 201 misalnya, kita 201 misalnya. 201 ya, setelah 200 kan 201 nih, looping lagi. Ya. Apakah 201 lebih besar 1? Ya. Dicek. 201 ini dicek dibagi oleh I mulai dari 2 sampai 200. 201 dibagi 2, 200 bagi 3, 201 bagi 3 sampai 200 dibagi 2. 201 dibagi dengan 200. Jika dia ini sama dengan 0, artinya habis dibagi, artinya dia bukan bilangan prima. Kalau dia lolos dari ini, artinya dicetak sini. Oh, 201. Artinya 201 itu bilangan prima. Ya. Lanjut ya.
fungsi range tadi ya, seperti tadi range itu adalah ya tadi nih. Kalau print range 10, artinya dia berapa sih nilainya? Ya, 0 sampai berapa? 0 sampai 9 ya kan listnya. 2 sampai 8 berarti sampai 2 sampai 7. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita gunakan ini maka kalau range 10 ini ya, range 10 ini 0 sampai 9, 0 sampai 9. Jadi agak ada perbedaan kebiasaan kita ngitung ya. Satu kita ngitung selalu mulai dari 1, ini beda. Kalau kita range 10 bukan berarti 10-nya nggak ikut ya. Dia hanya 0 sampai 9. Nah, sekarang while ini relatif sama ya, while. Ketika lihat di sini while datanya masuk, dilihat kondisi benar atau enggak. Kalau benar ya, maka diproses yang ini ya. Muter lagi ke atas. Apakah benar? Kalau benar, proses lagi. Apakah benar? Proses lagi. Apakah benar? Proses. Jika kondisi di sini salah, maka langsung ke while. Itu while. Ya. Perintah while. Jadi strukturnya seperti itu. Ditanya ke sini, apakah benar kondisinya? Kalau benar, maka diproses di dalamnya. Di dalam while. Kemudian muter lagi ke atas, ditanya kondisi lagi. Kalau sudah selesai, muter ke atas, tanya dulu ke atas nih kondisinya. Betul nggak? Oh, benar. Proses lagi ke bawah. Proses lagi. Kalau selesai, ditanya ke atas kondisinya benar nggak? Benar. Kalau salah, langsung ke sini keluar. Itu while. Nah, contohnya ini. Ya. Count sama dengan 0. While selama dia lebih kecil daripada 5, nilai 0 ini, apakah 0 lebih kecil 5? Ya. Kalau iya, maka proses print. This count is 0. This count is 0. Sekarang count-nya berubah nilainya. Count sama dengan count plus 1. Berarti count yang pertama adalah ini count yang baru, ini count yang lama. Count yang lama ada bernilai 0. Ya. 0 tambah 1, 1. Ya. Naik lagi ke atas. Ini nggak cetak ya, belakang nih. Karena beda tab dia. Ini naik ke atas ini. Ya. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya. Maka print. This count is 1. 1 tambah 1. Nilai yang baru adalah 2. Naik lagi ke atas. 2 apakah lebih kecil dari 5? Iya. This count is 2. Ya, seperti itu. Tambah 2 sekarang tambah 1. Jadi 3 sekarang. Naik lagi ke atas. 3 apakah lebih kecil 5? Iya. Oh, this count is 3. Ya. Itu. 3 tambah 1, 4. 4 ke atas. Apa lebih kecil? Iya. This count is 4. 4 tambah 1. Sekarang countnya jadi 5. 5 apakah lebih kecil 5? Salah. Ya. Kalau salah berarti tidak proses ini. Berarti keluar print goodbye. Jadi yang cetak berapa tadi? Print count is 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Dan di 5. Ya. 5-nya masuk nggak? Nggak kan? Jadi sampai 4. Jadi langsung ke 4. Print goodbye. Seperti itu ya. Itu pengertian proses dengan menggunakan pengeluaran while ya. Lebih enak, lebih kalau kita baca while itu strukturnya sama dengan bahasa pemrograman yang tapi menggunakan for agak berbeda strukturnya ya. Struktur for-nya agak beda. Jadi yang biasa menggunakan for yang bahasa pemrograman sebelumnya, yang biasa-biasa yang ini agak kagok ketika menggunakan di Python ini ya. Tapi while sudah sama ya. Tinggal tabnya aja ya. Ini tab yang ini beda ya, berarti print yang ini dengan print yang ini beda, karena ini satu kelompok nih, si print sama count yang bawah ini satu kelompok berada dalam proses while. Ini di luar while ya, yang nomor 5 baris 5 itu di luar while. Jadi inilah pentingnya di Python, satu kelompok kode, ada kode itu harus tabnya berada posisi baris tab yang mana, kolom yang sama dia. Ya demikian ya, apa namanya, itu materinya. Jadi hari ini saya tidak memberikan tugas karena baru minggu depan bagaimana kita terapkan terapkan di Python ini ke programan yang ada atau prosedur yang kita buat ya. Jadi minggu depan ini kita menerapkan beberapa program terkait dengan prosedur kode yang sudah kita buat, proses yang kita buat dikonversi menjadi menjadi bahasa pemrograman Python ya. Jadi nanti kita coba, boleh dicoba nanti menggunakan
silakan sebelum mulai kuliah minggu depan bisa di latihan di Python, program yang sudah prosedur code yang sudah buat, sehingga kita bisa tahu ya, nanti kita bisa bahas di minggu depan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya, Pak? Ya. Cukup, Pak. Itu tugas untuk nomor 4 sampai nomor 10 ya, Pak? Yang Enggak. pas kemarin dibuat itu, atau gimana? Enggak ada. Jadi hari ini tidak ada tugas. Pak, Kita bahas dulu nanti program yang itu dulu ya. Yang minggu depan kita bahas prosedur yang sudah Anda buat nanti. Prosedur code-nya itu kita konversi minggu depan. Gitu aja. Jadi hari ini tidak ada tugas. Kan dicek dulu prosedur code-nya ya. Jadi kita cek dulu prosedur code-nya minggu depan, baru setelah prosedur code-nya sudah kita cek, maka tugas minggu depan itu nanti dikembangkan minggu depan berikutnya setelah kita coba menggunakan Python. Jadi hari ini tidak ada tugas. Jadi yang tugas yang sudah dikerjakan kita bahas minggu depan, kemudian kita konversi ke Python. Ya. Sampai sini pertanyaan? Ya pelan-pelan ya. Jadi yang sudah belajar Python siapa aja nih? Hadir, Baru Pak. dikit-dikit, Pak. Baru belajar membuat kalkulator menggunakan Python. Baru itu aja sih. Banyak sih Udah contohnya pakai ya. sampai ke Flash, Pak. Ampun Bang Jago. Banyak lah. Orang-orang generasi sekarang generasi Z semua kan ya? Buat Ya kan? itu, ya, Iya Pak. Sekarang kan Tahu generasi generasi berapa Pak? Lupa. kalau generasi Z itu generasi yang baru hidupnya selalu dengan gadget semua kan, dengan HP, Iya, tablet, iya, Pak. cepetlah ya. Jadi itu ya. Jadi minggu depan kita ini pengantar. Jadi minggu depan kita sudah coba jajal dengan Python sehingga tugas-tugas nanti sampai akhir Ini pakai UAS berapa ya, Pak? pakai Python ya, sama PHP Pakai ya. versi berapa, Pak? PHP diajarkan di kampus nanti ya. Siap, Ada pertanyaan sampai ini? Ya. Pakai Python versi berapa, Apa Pak? apanya? Aku Python versi berapa? versi 3.10 versi Ya, nggak terbaru apa-apa, yang aja. sekarang. Yang mana yang bisa jalan di aja. Yang bisa jalan di laptopnya silakan aja. Kalau yang mau diperbarui silakan diperbarui ya. Oh ya, Pak. Silakan yang mana aja lah, yang mana yang penting. Siap. Ya kecuali mungkin ada statement yang tidak jalan di itu ya harus kita ini. Tapi rata-rata yang standar yang tadi, perintah-perintah tadi yang di algoritma semuanya jalan semua di beberapa versi ya. Pakai 27 aja kalau memang mau ini dasar. Ya silakan. Kalau yang pakai HP silakan pakai HP ya. Gampang itu jadinya. Ya. Iya, Jangan Pak. jalankan di situ. Tapi cari yang itu yang jangan ada yang cuma dapat jatah 3 hari itu. Cuma jatah trialnya 3 hari. Haji itu komentarnya masih ada tambahan. Nah dia ikut disuruh sama bapaknya dan dia Ya. Sampai ketemu ya, ketemu lagi minggu depan ya. Jadi kali ini tidak ada tugas. Tugasnya silakan dikumpulkan nanti minggu depan kita bahas Python berdasarkan prosedur code, kemudian baru tugas lagi ya. Ya. Sehat selalu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan. Yang di kampus hati-hati ya. Kayaknya ada yang di kampus ini. Yang di kampus hati-hati ya. Diusir Pak, di kampus mah Pak. Ada yang dekat itu, dekat kantin kayaknya ini. Nah, ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Jaga protokol kesehatannya ya. Lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Balik kemarin pulang. Bangun, boy, bangun. Dwi sehat Dwi. Berisik lo, Dasar gua ada nggak? Dasar gua ada.